Nama saya Ibu Ernawati. Jence itu sambal yang ditaruh di tengah ikan. Ikannya dibelah, terus diberi sambal jence itu. Baru kemudian dibakar. Bahan-bahannya cabai, bawang merah, terasi, garam, gula, dan penyedap rasa. Ada dikasih juga minyak kelapa asli. Yang membuat beda jencek dengan ikan bakar lain itu apa? Dari sambalnya itu, dari sambal jencenya, terasinya sama minyak kelapanya. Itu aromanya sedap, lain aromanya dari minyak kelapa sawit. Cabenya itu diulek dulu, kasih gula, garam, petsin, terus dihaluskan, iriskan bawang merah diiris-iris, terus masukkan juga terasi sama gula merah terakhir itu. Habis itu kalau kita oleskan di ikannya, baru disiram dengan minyak kelapa, kemudian dibakar. Sampai saat ini, Bu, banyak nggak sih, Bu, wisatawan yang minta dibuatkan jencek? Iya, kalau mereka tanya ini di sini menunya apa aja, ya kita kasih tahu ikan bakar, jence. Nah, mereka penasaran pengen nyoba itu jence seperti apa. Nah, setelah dicoba ternyata beda dengan ikan bakar yang lain. Perkenalkan, saya Wulan Novasari, asal saya dari Tanjung Perpat. Usia saya 39 tahun. Saya saat ini adalah seorang pengrajin kayu kelapa. Saya mengambil kayu kelapa karena memiliki banyak kelapa di biduk-bidukan. Dan dahulu pohon kelapa ini cuman dibuang saja. Itulah mengapa saya mengambil kayu kelapa sebagai bahan baku utama. Karena produk Kulakraf ini salah satu produk yang unik katanya, terbuat dari kayu kelapa. Kayu kelapa itu memiliki motif sendiri. Tidak sama dengan kayu misalkan ulin atau apalagi yang kebanyakan dari Jawa itu. Jati. Kulakraf itu mengambil dari bahasa Berau, yaitu keluarga. Awal mulanya membentuk kriya ini, saya bersama suami, saudara, ipar, sepupu, dan teman-teman. Dari situ saya mengambil nama keluarga, mengangkat keluarga sebagai nama kriya saya. Alhamdulillah sudah banyak, salah satunya yang booming dari tahun 2019 itu cutlery set atau sendok set. Jadi sendok, garpu, sumpit, dan pisau itu satu set dengan kotak dari kayu kelapa. Awal mulanya itu kan saya ikut pelatihan dari 2015. Terus 2016 itu ikut lagi pelatihan di Tanjung Redep. Alhamdulillah dari 93 peserta, saya menjadi salah satu, saya masuk di 5 terbaik dan dikirim ke Bali. Di sana kami dilatih lagi selama 2 minggu. Selanjutnya saya mulai berkarya sampai akhirnya 2017 ikut pameran Kriya Nusa di Jakarta bersama Dekranaz Pusat. Dari situ sudah mulai produksi sampai 2020 dapat bantuan dari Ibu Mufidah Yusuf Kala. Kalau dengan Mas Menteri itu 2021 saya mengikuti pemilihan secara online
dari 4.000 peserta yang dipilih itu sekitar 400 lebih. Dan alhamdulillah salah satunya saya itu mengikuti pameran di Balikpapan. Nah, di sana kita ketemu sama Mas Menteri. Jadi saya salah satu alumni apresiasi kreasi Indonesia tahun 2021 dari Kemenparekraf. Sukanya itu alhamdulillah bisa ketemu banyak orang, ketemu menteri, ketemu ibu presiden, ketemu wakil presiden, bisa jalan-jalan lihat ibu kota, bisa melihat produk-produk dari seluruh Nusantara, jadi punya banyak teman. Itu sukanya. Dukanya ketika produk itu tidak laku, kadang kan ada beberapa ketika kita produksi itu ternyata tidak sesuai target, atau kadang dari beberapa tidak melakukan pembayaran sesuai kesepakatan itu. Pernah. Ada banyak sih kalau dukanya. Kalau dalam produksi kadang karena kan ini alat-alat tajam, sering luka, kena amplas atau kena alat-alat keselip mata yang tajam. Jadi kadang luka, terus bisa beberapa hari tidak bisa produksi. Karena itu ibu sendiri? Iya, berdua sama suami. Jadi kalau kadang, karena kan kita sudah masing-masing dengan alatnya. Saya bagian produksi sampai finishing, sementara suami bagian mentahnya gitu. Karena kita sudah punya job masing-masing. Kalau pemasaran kita offline dan online. Ada IG, Instagram, Pulakraf. Ada Facebook juga. Terus sering memasarkan lewat, saya kan tergabung di UMKM Berau juga. Terus ketika ada kegiatan sering produknya kadang diambil buat ikut pameran. Tapi produknya saja. Orangnya enggak. Sudah ada ekspor ke Rusia dan England. Sudah pernah dipasarkan juga di Kirgistan. Kebetulan 2 tahun lalu ada teman yang pameran di sana. Dia memilih beberapa produk yang dia bawa untuk pameran. Jadi salah satu produk Pulakraf itu dia bawa. Ini kan kalau sudah ada yang tidak produksi atau kadang disambar petir, itu kan sudah habis atasnya, otomatis harus ditebang. Jadi ditebang, kami ada yang dibeli, kalau milik sendiri ya diambil. Kadang kalau punya orang kita beli. Makanya kita mengambil dari awal dari bahan baku kan. Untuk kayu kelapa itu sendiri kan tidak dari bawah sampai atas kita bisa ambil. Jadi hanya mengambil dari akar itu 10 meter ke atas. Nah 10 meter ke atas itu masih dipilah lagi. Tengahnya itu kita tidak ambil. Dan itu minimal usia kelapa itu di atas 50 tahun. Di bawah 50 tahun dia masih sangat muda. Bisa diambil hanya sedikit. Motifnya tidak begitu nampak. Wah, besar sekali. Tanpa supportnya saya tidak akan seperti sekarang ini. Dibantu produksi, dibantu pemasaran, dia administrasi. Dibantu pemasaran juga. Dukungannya tuh seperti apa ya? 100% lah. Karena tanpa dia mendukung, tanpa dia mensupport saya mungkin bisa pergi. Kan kalau mau pergi kan harus izin. Nah kalau dia nggak kasih izin kan ya saya nggak mungkin berangkat. Nah itu salah satu support terbesar dari beliau.
Ketika ada produk, ini ada pesanan segini, oh ya sudah, dia akan kerahkan seluruh tenaga, otaknya, itu membantu. Nama saya Samsul Bahtiar, biasa dipanggil Tiar. Saya asli orang Biduk-Biduk, walaupun sukunya ya sudah asimilasi dari ibu bapak ya. Saya Bugis, dari Sulawesi Selatan, bapak Bugis, mama Bone. Kalau berbicara wisata, kebetulan saya aktif di Pokdarwis ya. Dari tahun ke tahun, kalau dari tahun awal itu sampai sekarang itu makin maju ya kalau wisata itu. Kayak misalnya kita ambil contoh Labuan Cermin. Labuan Cermin dulu tidak ada yang tahu. Itu pun makin lama diurus oleh kampung sampai sekarang, akhirnya ya kayak gitu. Makin wow. Orang berbondong-bondong datang. Di tempat lain begitu juga. Jadi menurut saya itu makin maju lah. Untuk dampaknya ya, saya untung. Kalau berbicara resort ya, kalau berbicara penginapan, alhamdulillah tahun ke tahun kita adalah penghasilan. Tamu, kebetulan ada langganan juga sudah. Terus untuk tamu-tamu lain yang bahasanya yang datang baru dari luar, kita bahasanya pemesanan lewat online segala macam. Jadi kita merasa diuntungkan kalau untuk tamu banyak dari wisata di Biduk-Biduk ini. Jadi makin maju wisata, penginapan juga alhamdulillah makin ada penghasilannya. Untuk wisatawan tuh, kalau untuk hari besar ya, hari besar itu pasti rame. Kayak libur setelah bulan puasa, hari raya Idul Fitri, terus hari Idul Adha itu hanya beberapa hari kan. Biasanya sekarang, dulu lama, sekarang cepat, jadi tapi tetap pasti rame. Terus bertepatan dengan hari Imlek ya kalau salah 25 aja. Natal, nah itu pasti rame. Terus tahun baru pasti meledak. Ada, kita tergabung di forum homestay Biduk-Biduk namanya. Itu diketuai oleh Pak Sukri, diwakili oleh Haji Irman. Haji Irman yang memegang penginapan Mayang Sari. Terus Pak Sukri ini homestay Majaba. Jadi mereka itu kami semua tergabung di forum itu. Biasanya kalau hari-hari yang padat ya, padat pengunjung kayak tahun baru lah kita ambil contoh, itu di penginapan sini full. Di awal lah bahasanya kita ambil di Biduk-Biduknya karena itu yang paling diminati orang lah kan. Di situ yang paling rame. Nah itu kalau di sana full dan ada tamu juga di situ yang datang lah setidaknya baru datang, itu tentu dia pasti konfirmasi di grup WhatsApp dia, grup WhatsApp di mana yang kosong bertanya pasti. Di sini yang full, di sini ada 3 kamar menyediakan, di penginapan sini, di homestay sini. Jadi semua penginapan dan homestay itu jadi satu di forum itu, sehingga pemerataan, kita adanya pemerataan bahwa di homestay sini tidak terkecualikan, di penginapan yang daerah jauh pun tidak terkecualikan. Jadi sama rata, saling berbagi di forum tersebut. Wisata di Biduk-Biduk ini ya, kalau berbicara yang sekarang kan udah maju. Nah, kalau untuk kedepannya lagi makin ditingkatkan ya, makin dikembangkan di beberapa titik. Kalau perlu diadakan tempat wisata yang baru. Masih banyak potensi-potensi.
besar sekali. Karena kan para pengunjung datang. Nah, untuk pengunjung-pengunjung yang terkadang mencari ada nggak jual souvenir atau cenderamata. Nah, untuk teman-teman yang sudah kenal, mereka akan mengarahkan ke sini. Nah, dan juga ada beberapa produk kita simpan di beberapa penginapan. Kadang dari pengunjung langsung yang mereka melalui media sosial langsung mampir. Seringnya juga seperti itu. Nah, harapan ke depan terhadap Kulakra seperti apa? Oh, omsetnya lebih besar maksudnya. Banyak segitu. Lebih dikenal masyarakat, omsetnya besar dan bisa bermanfaat untuk orang-orang sekeliling lah. Maksudnya bisa membuka lapangan kerja untuk orang-orang yang ada di sini. Kalau harapan untuk potensi wisata di Bidik Biduk seperti apa? Ya bisa lebih meningkat sih. Karena kan ini potensi wisata ya. Harusnya potensinya juga lebih besar kan, bisa punya mitra. Berharap sih kedepannya bisa punya mitra di biduk-biduk yang sesama pengrajin, jadi kita bisa lebih melebarkan atau meluaskan produksi biar ketika orang berkunjung sudah tidak susah untuk mencari cenderamata atau souvenir. Karena kan saat ini masih banyak orang-orang itu yang mendatangkan souvenir dari luar untuk dijual di sini. Nah, kenapa enggak kita sendiri yang membuatnya gitu? Harapannya ya semoga lebih maju lagi dan lebih terkenal sampai ke internasional. Ya, tapi sih sebenarnya sudah terkenal karena bule-bule sudah datang ke sini. Kalau ke sini jangan lupa coba jince yang enak. Di warung Viva.